Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada kuliah pada kesempatan yang mulia ini. Mari kita awali perjumpaan ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya yang sangat agung tak terhitung dan anugerahnya yang sangat luas tak terbatas. Semoga kita selalu memperoleh hidayah dan inayahnya, sekaligus memperoleh taufiknya, sehingga kita bisa selalu melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan sejauh-jauhnya. Pemirsa rahimakumullah, dalam pergaulan sering teman-teman mengeluh, ya. Atau setidaknya kadang-kadang ada teman yang mengeluh, saya sudah lama berdoa tetapi tidak kunjung terkabul doa saya. Mungkin pengalaman para pemirsa juga begitu. Ada teman yang bertanya demikian atau yang mengeluh demikian. Maka kalau kita membaca literatur-literatur dalam agama kita, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan agar doa yang tentu seseorang berdoa itu karena ingin hajatnya terkabul, dan agar hajat tersebut betul-betul terkabul, maka kita perlu mencermati, setidaknya tahu apa hal-hal yang bisa membuat atau menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya prinsipnya di dalam Al-Qur'an, siapapun yang berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Kita semua tentu hafal firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian semua, maka niscaya saya akan mengabulkan doa kalian. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran disikapi oleh sebagian teman kita, saudara kita, kawan kita dengan penyikapan seperti tadi dalam awal apa yang saya sampaikan tadi. Saya sebutkan bahwa mereka merasa bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang di dalam sejumlah hadis dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sangat mungkin doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita bicarakan ke sana, maka kita pun juga tentu pernah mendengarkan bahwa Allah di dalam mengabulkan doa hambanya itu, tentu Allah akan mengabulkannya, tetapi dengan cara yang terbaik untuk hamba tersebut, terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kadang apa yang diminta itu sesuatu yang berwarna merah misalnya, tapi Allah memberikan yang putih. Yang diminta itu berwarna putih, tapi Allah memberikan warna hijau, dan seterusnya. Dan apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk hamba itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga ada peluang bahwa doa tidak dikabulkan oleh Allah. Setidaknya hadis Muslim yang disebutkan pula di dalam kitab Arba'in Nawawi. Di dalam salah satu hadis tersebut, ya, salah satu hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi, bahwa Rasulullah pernah menyebutkan ada seseorang yang yutilus safar,
orang yang pergi lama, ya. Dan orang tersebut selain pergi lama, tampak dari bajunya pula yang kusut, ya. Kemudian rambutnya awut-awutan. Kemudian orang itu mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya dengan tinggi-tinggi, ya, dengan mengatakan ya Rob, wahai Tuhan, berilah saya ini dan itu dan seterusnya. Akan tetapi wa masrobu haram, ya, apa yang dia minum haram, ya. Kemudian wa malbasuhu haram, pakaiannya diperoleh dari sesuatu yang haram, ya. Wa hudiya bil haram, ya, dia dipenuhi perutnya dengan sesuatu yang haram. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa anna yustajabu lahu du'auhu, maka bagaimana orang yang seperti itu dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa rahimakumullah, dari hadis Muslim ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa doa kepada Allah tidak akan dikabulkan kalau orang yang berdoa itu makannya adalah sesuatu yang haram, minumnya adalah sesuatu yang haram, mungkin pakaian yang dikenakan juga sesuatu yang haram. Oleh karenanya para pemirsa, kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanan kita harus steril dari yang haram, minuman kita harus steril dari yang haram, termasuk pakaian kita, termasuk sholat kita, ya. Kadang-kadang kita sholat, terutama teman-teman yang masih muda, kadang sholat memakai sajadah temannya tanpa izin, itu namanya gosok, ya. Maka potensi untuk tidak diterima sholatnya oleh Allah itu sangat besar, karena ketika sholat menggunakan sesuatu yang diharamkan. Lain dari itu para pemirsa rahimakumullah, yang namanya doa tentu permohonan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agar permohonan kita kepada Allah itu diterima oleh Allah, maka kita mohonnya harus dengan sepenuh hati. Namun kita kadang-kadang juga melihat orang yang sedang memohon kepada Allah namun tidak sungguh-sungguh, tidak dengan sepenuh hati. Dia memohon kepada Allah tapi kurang fokus, tetapi kurang perhatian kepada pihak yang dimintai. Bisa jadi kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang memimpin di dalam doa, tetapi kita yang mestinya membaca amin, amin, namun kita mengabaikannya. Atau mungkin juga mengucapkan amin, amin, tetapi yang mengucapkannya lisannya, hatinya sedikit pun tidak ikut menyatakan amin. Itu hal kedua yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para pemirsa rahimakumullah, yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketidakadanya keseimbangan antara yang diminta dengan usahanya. Banyak orang yang hanya mengandalkan permohonan kepada Allah, namun lupa tidak berusaha dengan sebaik mungkin, tidak berusaha sesungguh mungkin, maka doanya akhirnya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tampak pada diri orang yang berdoa itu adanya ketidaksungguhan di dalam berdoa kepada Allah. Karena doa harus disertai dengan usaha, paling tidak usaha yang sepadan, usaha yang memadai, usaha yang memenuhi syarat. Sesungguhnya cukup banyak hal-hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan seorang ulama salaf yang bernama Ibrahim bin Adham menyatakan di dalam salah satu kitab, sebagaimana dikutip oleh pengarang kitab tersebut, bahwa setidaknya ada 10 hal yang bisa menyebabkan doa seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah jika orang tersebut masih sering menjalankan kemaksiatan atau tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kiranya itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa-doa kita, terutama tentu doa-doa yang kita panjatkan sesuai dengan aturan yang seharusnya di dalam agama kita, atau sebagaimana dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.